Hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Stefani, seorang dokter forensik yang sering membagikan kisah-kisah mistis di sosial media yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Let's go. Halo Dr. Stefani. Halo Bang. Nah, kita mulai dulu di pekerjaannya ya. Ya. Dokter forensik ngapain nih dokter forensik nih? Jadi dokter forensik itu ya sebenarnya sih nggak jauh beda sama dokter-dokter yang lain. Oke. Kita menangani pasien, cuman bedanya pasien ini itu yang sudah kebanyakan memang sudah meninggal dunia, udah meninggal ya. Orang meninggal masih bisa jadi pasien? Masih dianggapnya pasien atau korban lah gitu. Tapi kalau ditanya nggak bisa jawab kan, keluhannya apa? Dia diam ya. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab lah. Tapi berarti ini adalah sebuah ilmu kedokteran yang mempelajari orang yang sudah meninggal, intinya itu? Ya intinya tuh kita menerapkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Kayak tadi Mas Bang Radit kan bilangnya, ini pasiennya udah gak bisa ditanyain lagi ya. Emang enggak, tapi kita yang berbicara buat mereka dari bukti-bukti yang ada di badannya gitu. Kita lihat, ini kira-kira kenapa nih gitu. Dari bukti itulah yang berbicara ke kita. Oke. Forensik itu apakah selalu kaitannya dengan kebutuhan pengadilan atau hukum, atau ada hal lain yang gak ada kaitan sama hukum masih bisa dikerjain dokter forensik gitu? Oh pasti berhubungannya dengan hukum. Karena selalu? Selalu. Oke. Berarti sering sekali menangani mayat korban pembunuhan? Oh ya, mayat. Ya pokoknya yang meninggalnya gak wajar lah. Gak wajar tuh mulai dari, penasaran nih jadi. Ya. Jadi katakanlah ada orang meninggal di sebuah rumah, ya kan? Itu gimana? Kan bisa aja keluarganya bilang, oh ya dia meninggalnya jatuh dari tangga. Oh ya. Gimana rangkaiannya sampai polisi bisa kayak, ini kayaknya harus ke dokter forensik nih. Itu menariknya di situ kadang-kadang memang misalkan TKP-nya itu saksinya terbatas, kita mesti cermat sekali misalkan kita mau meriksa. Karena ada juga Mas, orang tuh ditemukan di pinggir jalan, dibilangnya diduga ini kayaknya jatuh dari motor gitu. Tapi itulah pintar-pintarnya dokter melihat pola lukanya. Kan itu kan meninggalnya gak wajar tuh, pasti diperiksa oleh dokter forensik. Nah ketika saya periksa itu saya lihat yang namanya luka-luka itu kan biasa kalau kecelakaan pasti daerah yang kebuka gitu kayak wajah gitu. Tapi waktu si korban ini saya ketemu ada lukanya kok di leher, memar gitu, jelas sekali. Dan itu hampir gak mungkin orang itu kecelakaan lukanya di sini karena kan terlindung nih. Dan ternyata saya ditelusuri beneran. Waktu dia jatuh di situ dia dalam keadaan meninggal dunia. Gitu. Oke, berarti dokter forensik itu bisa menentukan nih orang meninggalnya kapan? Meninggal kapan? Ya, tapi kita bilangnya nggak ini ada indikasi ke tindak pidana, tapi ada alasannya kita bilangnya. Kita ngomongnya kalau kecelakaan itu kayaknya nggak seperti ini nih. Gitu. Oke. Tapi artinya apakah kayak kasus yang meninggal di jalan ini? Itu polisi curiga dulu, baru manggil dokter forensik, atau semua kematian yang kayak gini dokter forensik udah pasti nanganin juga? Oh ya, semua kematian yang nggak wajar. Ya misalkan kayak meninggalnya di rumah, di jalan tiba-tiba meninggal gitu, pasti dibawa ke forensik dulu untuk diperiksa. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal di rumah, pasti ke forensik dulu atau enggak? Karena saya punya teman, saudaranya ada meninggal di rumah tuh, terus ada polisi datang. Terus ngecek gitu kan, oh ada ini yang meninggal di rumah, karena dia emang udah lama sakit-sakitan, ceritanya saudaranya ini. Terus ya udah akhirnya dikubur. Oh ya, kalau itu tergantung, yang misalkan meninggal nggak wajar itu pokoknya di luar usia tua sama sakit dalam perawatan. Ini kan sakit nih perawatan di rumah, berarti dianggap ya meninggalnya ini wajar lah. Gitu. Kalau jantung, kalau tiba-tiba ada kayak ada teman kelihatan sehat nih misalnya, terus dia meninggal di rumah. Ya. Badannya gemuk lah katakanlah ya, temannya meninggal di rumah, terus dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal, itu perlu forensik juga atau cukup dengan ini kayak jantung nih gitu? Biasanya kalau misalkan dicurigai ke arah yang tindak pidana atau yang lain-lain kan dilihat usianya juga, misalkan mau make sure dulu pasti dibawa ke forensik dulu buat diperiksa. Oh, gitu. Tapi ada kemungkinan miss di situ nggak? Ada kemungkinan kayak ya udah kita sepakat jantung lah gitu. Sepakat jantung gitu, pasti diperiksa dulu sama dokter di IGD-nya. Bisa dicek nih, lihat misalkan, oh ini kayak memang tandanya mengarah ke penyakit, nggak ada tanda-tanda nggak wajar lainnya, misalkan kayak nggak ada dia habis makan sesuatu, minum sesuatu gitu yang kira-kira bisa membahayakan. Nah itu biasa langsung diserahkan ke keluarga, dijelaskan dulu. Oke. Wih seru banget. Dokter Stefani pernah nemu orang diracun gak? Mayat orang korban diracun? Pernah. Kelihatan jelas gak? Kelihatannya pasti ya ada riwayatnya lah dari si penyidik ini kelihatan. Dari ceritanya penyidik, orang yang sehat atau out of nowhere tiba-tiba dia ngedrop dan jatuh. Dan waktu misalkan racunnya ditelan emang kelihatan di sekitar mulutnya itu. Oh jadi kalau racun ditelan itu ada indikasi di mulut? Kalau racunnya mengiritasi mulut ya.
Karena kebetulan yang dipakai saat itu memang racun yang mengiritasi saluran pencernaan. Jadi kelihatan. Dan ada untungnya waktu itu ada saksinya juga gitu. Dia mau minum sesuatu, minum air. Dan tiba-tiba aja dia mengeluh kesakitan, mulutnya pahit. Sempat lari, jatuh dan gak lama meninggal. Siapa pembunuhnya ternyata? Itu pembunuhnya orang terdekat. Keluarga? Orang terdekat dan motifnya dendam. Seru banget. Ngeri ya Mas ya? Kok jadi seru ya? Maaf. Bukan seru. Nggak seru. Tapi kayak cerita detektif yang saya suka baca maksudnya. Nggak seru sih, nggak seru buat orang-orang lain ya. Cuman tragis sebenarnya. Ya tragis, betul tragis. Orang yang itu, yang pelakunya, pura-pura baik nggak? Oh, sangat pura-pura baik. Oh, kelihatan. Waktu dokter ngelihat? Oh, enggak. Waktu itu dia kalau nggak salah sempat datang mengantar, tapi nggak lama kemudian dia pulang dengan alasan saya mau mengurus pemakaman orang ini gitu. Katanya keluarganya itu pada saat itu dia sampai yang membantu pemakaman dari awal sampai akhir. Tapi setelah itu dia merasa sudah aman, dia pergi. Gitu. Padahal saat itu penyidikan masih berlangsung dan waktu saya lakukan otopsi memang jelas ada racun yang jumlahnya mematikan di situ. Dan tanda keracunan racun tipe ini itu khas sekali. Itu pakai racun apa? Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ya, cyanida. Oh, pakai cyanida. Oke. Oh, itu kasus yang itu bukan ya? Apanya? Beda lagi ya? Bukan yang bukan yang rame itu ya? Bukan. Oh, berarti lazim dong cyanida dipakai untuk meracuni orang? Enggak juga, karena waktu itu kayaknya orangnya menganggap itu bisa jadi pembunuhan yang sempurna. Cuma gara-gara dia melihat beberapa berita menggunakan racun jenis ini. Ya karena kan yang rame juga kan seperti Netflix tuh ada juga kan pakai racun cyanida ya. Dan ini pokoknya yang saya ceritakan ke Mas Radit, ke Bang Radit dan juga ke tonton di sini itu nama tempat dan kejadian pasti saya samarkan kok. Oh iya siap. Oh. Kan yang tahu ini kasus apa dan di mana mudah-mudahan nggak tahu. Iya yang jelas bukan itulah ya. Ya karena saya melindungi identitasnya korban ini pasti, dan juga nama baiknya sih keluarganya. Oke. Kita masuk ke konten-kontennya. Oke. Nah tadi kan lagi ngomongin itu kan, soal melindungi nama apa segala macam. Tapi kan kalau kontennya Dr. Stefani itu sering ceritain kejadian serem yang berhubungan dengan tanda kutip pasiennya lah ya yang diituin. Itu nggak apa-apa selama namanya disamarin berarti ya? Selama namanya disamarkan. Oke. Pokoknya nama, tempat dan kejadian pasti saya samarkan. Dan saya juga membedakan nih, maksudnya saya kan misalkan saya menceritakan, saya mau memecahkan kasus ini dengan otopsi, itu beda dengan saya menceritakan pengalaman yang tidak bisa dijelaskan secara medis gitu. Oke. Karena itu dua hal yang beda kan? Dua hal yang beda, cuman misalnya walaupun saya dapat pengalaman seperti ini, tapi saya dalam menegakkan diagnosis sebab kematian tetap harus pakai ilmu kedokteran. Karena kalau di konten-kontennya banyak banget cerita-cerita seremnya nih, cerita paranormalnya nih. Yeah. Tapi sebelum ke sana, Dr. Stefani ini sendiri takut sama mayat nggak? Kalau dulunya. Kok dulu sih enggak. Sama sekali? Enggak, karena ya diajarkan sama ayah sama ibu saya itu ya pokoknya jangan takut sama hal-hal yang seharusnya tidak kita takutin gitu. Kita nggak nantang, kita nggak mentang-mentang, tapi usahanya jangan takut. Gitu. Dulu tuh saya kan dulu Palang Merah Remaja. Oh ya. Ujiannya itu itu dulu ya nggak tahu kalau sekarang ya. Ada ngambil kartu di ruang mayat gitu. Dan harus masuk ruang mayatnya gitu. Kartunya nanti ditaruh di mana lah di ruangan itu di sebuah tempat lah gitu. Nah itu aja kita udah stres banget. Karena ngebayangin ya kan. Apalagi kalau ada yang tenggelam. Oh iya. Itu kan bentuknya ini ya. Sudah aneh-aneh kan. Gitu lah. Ya. Tapi Dr. Stefani sendiri dari kecil ngebayangin mayat udah gak masalah juga pun gitu. Oh enggak, karena dulu waktu kecil kan juga pernah tuh gak sengaja lagi jalan-jalan sama ayah ibu saya itu di depan ada kecelakaan. Dan ya mohon maaf korbannya lagi dibawa pakai mobil terbuka. Saat itu cuma ditutupin dengan beberapa lembar koran dan saya ngeliat darahnya rembes segala macam. Itu saya gak apa-apa. Maksudnya masih kecil juga. Karena bapak ibu kan latar belakangnya medis juga. Oh pantes. Jadi di rumah gitu sudah ya beberapa bahan bacaan gitu kan tentang kesehatan. Saya ngelihat misalkan dulu dipinjemin software kan kita masih pakai komputer tuh. Dilihat itu tentang tubuh manusia gitu. Jadi saya gak ada rasa takut sih. Saya malah lebih gak tega sama binatang sebenarnya. Misalkan ngelihat kucing ketabrak lebih stres saya daripada. Lebih stres ngelihat kucing ketabrak daripada manusia ketabrak ya. Ada kucing yang diracun ada kali ya. Waktu itu pernah ya kucing tetangga saya di depan gitu udah kejut-kejut mau meninggal. Itu saya 3 hari gak bisa tidur. Iya. Kebayang sih kalau kucing sih. Betul sih. Lebih gak tega. Iya. Sebelum lanjut videonya gue mau kasih informasi kalau gue buka webinar kelas menulis tanya semaunya
Dan untuk kali ini temanya adalah cara bikin karakter yang menarik. Bisa langsung ikutan aja, linknya ada di deskripsi. Kita lanjut videonya. Ada salah satu cerita yang rame juga, boneka milik anak kecil duduk sendiri. Di ruang mayat atau di mana tuh? Di ruang jenazahnya waktu itu memang. Gimana ceritanya? Jadi kan memang ada anak ini tuh sudah lama hilang. Karena dia lagi main sama teman-temannya, terus dia entah dia salah jalan atau gimana, dia kecebur di sungai. Nah, patut saya terima, itu si ibunya ini dalam keadaan sedih banget ibunya ini. Karena si anak ini beberapa hari sebelumnya itu sudah minta boneka, kayak boneka mainan di pasar itu. Dibawainlah sama ibunya. Saya dikasih tahu sama salah satu anggota keluarganya, kasihan si ibunya ini stres. Katanya selama beberapa hari nunggu si anak ini, itu nunggu di ruang tamu sambil ngekepin si bonekanya itu. Terus ngomong sendiri, adek pulang ya, ini ibu udah beliin loh bonekanya. Adek pulang, gak lama jasadnya ketemu, itu cuma diminta supaya ini dimakamkan sama si anak ini. Tapi jangan dalam posisi masih dibungkus gitu. Katanya biar anaknya bisa main gitu. Mungkin ibunya juga masih shock, Mas. Dibukain ya dok, jadi biar anak ini bisa main. Saya sih iyain aja. Terus sama si ibu ini juga dibelikan baju sama sepatu. Nah, sementara kita lagi merawat si jenazah ini, karena kebetulan memang mau ditaruh dalam peti dulu. Kita pakein lah baju. Nah sebelumnya itu kan memang bonekanya udah saya lepas-lepasin. Saya dengar suara kayak kletak gitu. Saya lihat, loh kok bonekanya tuh dalam posisi tadinya kan tidur gini. Kok ketekuk begini. Ya, bonekanya duduk. Bonekanya yang tipe bisa ditekuk badannya gitu. Udah, terus gak lama saya lagi klotak lagi. Loh kok udah di bawah gitu, di lantai. Oh dia jatuh? Ya jatuh tapi dalam posisi duduk sempurna gini. Oke, kayak apa namanya, kayak ada yang naruh ya? Kayak ada yang naruh di lantai gitu. Dan ada beberapa aksesoris di boneka ini yang tadinya di pinggir itu sudah terpasang di bonekanya. Gak mungkin sih. Tapi ya itu kayak, ya kan saya sama tim kan harus fokus sama si jasad ini. Berarti itu gak cuma sendiri gitu ngalamin? Ya ada yang lihat juga. Semuanya juga ngeh bahwa kayaknya itu gerak deh gitu. Waktu itu yang nggak sih yang lihat saya pertama saya gitu, saya ngelihat gitu. Tapi waktu teman saya bilang, itu kayaknya pindah ya, saya tenangin, enggak lah paling jatuh, saya gitu. Padahal gemeteran juga tuh ya. Enggak, saya mikir ya udah mungkin si anak ini itu pengen main sebentar lah dengan mainan ini atau siapapun lah itu. Ya kan nggak bisa ngeliat, saya nggak tahu ini siapa. Iya. Tapi pas saya taruh bonekanya itu di petinya anak ini ya saya bilang, adek udah ya gitu, ini kan udah dapat boneka, udah dapat baju cantik, rambutnya Ade juga udah kita hias. Saya bilang udah pakai sepatu sama ibu. Sekarang yang ikhlas ya, abis ini Ade ikut ibu pulang. Saya bilang gitu, Ade yang tenang ya, yang ikhlas ya gitu. Nanti juga semoga ibu gak sedih lagi gitu. Kasian banget sih. Umur berapa itu? Itu umurnya ya masih kecil lah. Ya usia SD awal lah. Duh sedih banget. Jadi dia tuh lagi apa sih? Lagi jalan di kali? Lagi main sama teman-temannya. Di sekitar rumahnya memang daerah tempat dia main itu deket sama kali gitu. Dan mungkin katanya lagi main tak umpet atau gimana. Dia mau cari tempat sembunyi turun ke bawah gitu. Karena sempat ada yang lihat terakhir itu ke arah sungai itu deh. Gitu. Terus akhirnya apa? Tenggelam? Karena dalam? Tenggelam karena kok dicari-cari sampai malam sampai teman-teman daripada pulang itu kok nggak ketemu anak ini nggak pulang gitu. Ibunya nyari-nyari dibilang kayaknya ke arah situ. Wah jangan-jangan kepleset atau gimana terus jatuh. Dicari lah gitu. Akhirnya ketemu udah nggak ada. Tapi nggak bisa berenang berarti ya? Kalau kayak gitu bisa dihindari nggak sih dengan berenang gitu? Gak wah kok misalkan arusnya udah susah. Arusnya sudah deras itu susah mas. Ya? Apalagi kan kok di sungai itu suka ada pusaran air di bawah. Oh nyedot gitu ya? Iya ada beberapa daerah itu memang yang katanya ada pusaran airnya. Nah itu makanya harus yang sudah berpengalaman tim SAR gitu. Harus pakai equipment juga. Gak boleh sembarangan orang kecebur di kali gitu kita main loncat gitu. Mesti hati-hati banget gitu. Kita gak tahu di bawah itu ada apa. Untuk kasus anak ini berarti ketika ditangani dokter forensik untuk memastikan bahwa kematiannya memang wajar karena kepleset gitu? Ya kita lihat itu ada luka-luka lain gak yang mengarah ke tindak pidana gitu. Terus juga ada bener gak nih itu ciri-cirinya anak ini yang memang benar anaknya waktu itu. Oke. Kalau ciri-ciri yang orang ini tenggelamkan, katakan anak kecil lah ditenggelamkan, itu memang ada yang khas atau tidak? Karena
Ini sebodohnya aku aja ya. Ya. Kalau ditenggelamin lah, katakanlah kepalanya ditenggelamin gini. Dia kan matinya juga sama-sama kehabisan napas karena di dalam air kan. Oh ya. Ada nggak indikasi bahwa ini mah ditahan orang nih gitu? Pasti ada tanda-tanda perlawanan sama ada bekas untuk nyengkeramnya itu. Oh, tanda-tanda perlawanan tuh maksudnya? Ya anaknya pasti kan ya mungkin nyoba nyakar, nyoba melawan si pelakunya ini gitu. Oh. Itu tadi masih tidak ada kejahatan yang sempurna. Nggak akan ada kejahatan yang sempurna. Nggak akan ada kejahatan yang sempurna. Pasti entah gimana caranya saat kejahatan itu sudah saatnya terungkap, udah pasti akan terungkap. Karena ada yang di seri yang saya tonton tuh, ya. Sampai dia nemuin serpihan kulit di kuku korban. Itu bisa gitu juga berarti? Bisa, dan itu beberapa kali emang saya ketemu. Oh ya? Ya. Yang tadinya kelihatannya wajar, darah, di kuku ada serpihan kulit si pelaku. Tapi biasanya itu tanda kematian gak wajarnya jelas. Kayak tanda ya nyuwun sewu kayak cekian gitu-gitu pasti ada. Dan itu di kerok bawah kukunya ada sel-sel epitel. Jadi permukaan kulitnya kita ini kelihatan sel-selnya ada di situ. Jadi meskipun si penjahatnya itu udah ngerapin itu kuku, tetap akan kelihatan juga. Pasti akan kelihatan. Misalkan taruhlah si penjahatnya ini dibersihkan dengan sedemikian rupa lah gitu. Pasti akan ketahuan. Entah gimana caranya. Tuh ya, jangan bunuh orang ya. Buat yang nonton. Dulu guru saya bilang gini Mas, misalkan ada satu pembunuhan nih gitu yang terlalu sempurna, terlalu bagus, justru akan ketahuan gini. Ini pasti orangnya ngerti apa yang dia lakukan. Entah dia tenaga medis atau apa, pasti tahu gitu. Nah orang terdekat dia ini siapa? Nah ketahuan kan akhirnya dicurigain gitu. Oh tetap meskipun kita ngerti sekalipun? Iya. Oke. Ada pasien yang jantungnya hilang. Apa tuh maksud itu? Kalau itu kasusnya sebenarnya di luar Mas. Oh di luar, oke. Saya waktu itu dikasih laporannya lah gitu. Jadi dikasih pesan gitu sama salah seorang rekan saya. Ini ada kasus. Saya mohon kamu memaparkannya ini itu hati-hati. Karena ini dari kelompok semacam cult yang masih ada sampai sekarang ya. Maksudnya kamu hati-hati ya gitu karena ini memang masih ada. Jadi gue kebawa-bawa. Terus terus saya baca itu laporannya ya emang ada tanda yang mengarah ke ritual gitu. Jadi ada orang sudah meninggal dan jantungnya diambil untuk dijadikan sebuah ritual. Ya. Apa tanda-tanda bahwa pengambilan jantung ini arahnya ke ritual? Yang pertama yang saya baca di laporannya itu nggak berpengalaman gitu dan beda dengan orang yang ngerti medis. Dia nggak tahu anatomi gitu. Apa? Maksudnya jadi kayak ngebeleknya sembarangan, berantakan aja ya. Wah, aturan rapi ya kalau mau ngambil jantung ya. Harus telaten ya. Teman saya sampai bercanda yang bilang, andai kata kamu yang ngelakuin ya saya tahu potongannya rapi, andai kata dokter forensik yang ngelakuin. Ini masalahnya ini berantakan dan ini tujuannya cuma satu gitu. Masa sih cuman ya jantungnya aja yang diambil gitu. Ngotongnya juga asal-asalan gitu. Kalau kita jadi dokter forensik, kan ada tuh ya kasus-kasus yang keluarga atau polisi minta diotopsi. Ya betul. Okay. Apa artinya otopsi ini? Maksudnya kepala kita kan cuma dibelek aja kan? Maksudnya apa yang dilakukan ketika otopsi? Kalau gampang itu otopsi itu kita melakukan operasi ke orang yang sudah meninggal. Di semua rongga tubuh, kepala, dada, perut, sama panggul. Meskipun kita nggak tahu penyebab kematiannya apa, katakanlah polisi kan ngelihat ini orang kayaknya matinya nggak wajar deh. Ya. Coba dokter forensik tolong otopsi dong gitu. Ya. Jadi di seluruhnya di black semua. Oh ya, walaupun misalkan kayak sebenarnya sih cara kematiannya nggak wajar. Kalau sebab kematian itu baru bisa ketahuan kalau sudah diotopsi. Oke, cara kematian ya. Cara kematian. Nah, pasti polisi itu ngasih tahu ini ketemunya di sini nih gitu. Misalkan ketemu daerah ini ada luka-luka di sini. Rumahnya dalam keadaan seperti ini atau gimana, kita mulai terarah. Tapi yang namanya otopsi tetap harus semua diperiksa, semua organ satu persatu. Nah, itu dia tuh. Semua organ diperiksa satu persatu tuh gimana tuh teknisnya? Jadi kepala dulu? Biasanya kita mulai dari rongga bawah dulu. Rongga bawah dulu nih black nih? Tergantung. Dibuka kan? Terus misi gitu kan? Ya permisi dulu kayak orang mau operasi. Siap Pak, Bu dibuka ya gitu. Oke, terus? Nah terus ya tergantung kasusnya gitu. Pada kasus tertentu khusus misalkan orang yang lukanya itu kena jeratan di leher. Biasa leher itu terakhir.
pasti bawah dulu. Karena? Jadi kan misalkan otot yang kita hidup ini, orang hidup kan otot ini pasti ada lehernya nih, ada darah-darahnya. Biar darahnya tuh hilang dulu. Biar nanti lebih bersih dan bisa kita periksa. Oke, jadi membuka rongga untuk menurunkan darah. Ya. Oke, buka nih udah nih. Ya. Apa yang dilihat? Yang pertama dilihat dulu nih jantung gitu. Kita ngelihat secara sekilas ini ada nggak kira-kira organ yang rusak, yang kena misalkan kerasan tajam. Ada nggak kira-kira organ yang memar tapi baru sekilas gitu. Nah, terus nanti baru satu-satu organ diambil jantung, terus nanti habis itu paru-paru. Diambil terus dibalikin lagi nanti. Itu diperiksa aja maksudnya. Jadi diambil di jantung nih, diperiksa. Dilihat gitu? Ya dia dilihat, diperiksa. Terus kira-kira rongga jantungnya gimana, bagian dalamnya gimana, dipotong juga gitu. Dioperasi secara utuh. Wow. Itu berdarah gak? Apa udah gak ada darah kalau udah mati gitu? Ada, tapi darahnya itu rembes aja. Karena kan jantungnya udah gak detak nih. Jadi darahnya paling rembes, ya kita bersihkan sedikit sampai semua organnya bersih, baru kita periksa, kita lihat. Jadi kalau misalnya dia matinya karena keracunan, jantungnya tetap harus dilihat? Tetap, karena entah itu keracunan atau misalkan kekerasan tajam ditusuk atau kekerasan tumpul dipukul bagian kepala, tubuh ini kan satu kesatuan sistem organ. Kekerasan di kepala, tanda yang lain tuh pasti kelihatan juga di organ yang lain. Misalkan di kepala terus dia jadi gak bisa napas gara-gara otaknya bengkak, kena batang otak. Pasti kan paru-parunya nanti kelihatan, paru-parunya bengkak lah. Ada cairan di dalam saluran napasnya gitu. Jadi semuanya berkesinambungan sehingga harus dibongkar semua. Ya, demikian juga nanti kita ngeliat ada tanda yang aneh gak di organ lain gitu. Pernah nemu ada tanda yang lain. Jadi katakanlah polisi bilang sebab kematiannya kayaknya ini deh. Tapi ketika di forensik, enggak ternyata ini. Pernah? Pernah. Apa tuh? Tapi enggak terlalu beda jauh juga sih. Karena waktu itu dipukulnya di bagian teguk sini. Makanya hati-hati ya dengan bagian kepala sini gak boleh main-main. Itu saya ketemu pendarahannya tuh ternyata fokusnya tuh di pendarahan di bawah sini. Ada salah satu pembuluh darah di tulang belakang ini yang pecah. Ketika dipukul? Ketika dipukul. Sehingga meninggal? Iya. Itu pelakunya memang niat meninggal, mau ngebunuh atau emang tuh gak sengaja lagi main? Itu agak ya miris sebenarnya karena emosi sesaat. Gara-gara bercanda kelewatan dan dipukul. Keluarga berarti? Itu teman. Aduh. Penjara dong pasti kan? Iya pasti. Dan dianggap itu berencana karena dia sudah memegang senjata itu. Pakai senjata juga? Iya. Itu kayak niat deh kalau kayak gitu. Enggak, saya bercanda sih Pak Polisi. Saya emang megang pentungan ini. Niatnya mau gelitikin doang. Oke, ini pernah ada mayat masuk. Terus katanya meninggal. Tapi ternyata berkat dokter forensik ketahuan dia dikubur hidup-hidup. Itu juga salah satu contoh kasus di luar juga. Oke, gimana tuh? Jadi ada kasus. Nah ini menarik kan, ini menunjukkan bagaimana orang itu misalkan di rumah sakit. Itu kenapa misalkan dia meninggal gak langsung dibawa kamar jenazah. Menghindari yang namanya mati suri. Bang Radit mungkin dulu ada ketakutan ya teman-temannya. Gimana misalkan aku meninggal dunia, terus aku sudah dikubur, ternyata aku hidup lagi di dalam. Wah gimana itu. Nah itu caranya ya harus dipastikan kematiannya. Nah kasus ini terjadinya itu karena terlalu tergesa-gesa dianggap sudah meninggal. Jasadnya dikubur dan dikuburnya itu di peti. Nah, terus lagi di peti gitu, ternyata nggak lama kemudian ada kasus lain. Meninggalnya tiba-tiba, kok kasusnya sama, orang yang sehat nggak apa-apa. Ternyata ada lalat sese. Sese bikin tidur. Dan si korban ini yang kedua ini dibawa ke rumah sakit, dia sehat lagi. Nah keluarganya langsung ketakutan kan, mikir wah jangan-jangan yang udah dikubur ini dia hidup lagi. Digali lah, begitu dibuka ya kelihatan itu yang namanya peti itu udah penuh cakaran, itu kuku tuh udah lepas semua, nancep ke petinya itu, ujung-ujungnya itu udah remuk. Terus juga dia tuh ketemunya tuh dengan kelihatan ya mungkin dengan kayak di dering gitu ya, mukanya udah teriak gitu, mukanya masih kebuka gitu. Wah, dan itu gak cuma di petinya aja, tapi dia juga nyakarin dirinya sendiri waktu dia ketakutan itu. Karena bisa dibayangin ya perasaan dia ya. Iya. Kan dia kan buat dia kan dia tidur. Iya tidur. Bangun. Panik ya kan? Itu. Bingung kan? Gak gelap kan? Dia gak tahu itu apa kan sebenarnya. Bahkan mungkin dia gak tahu dia dikubur. Nah iya kan? itu iya. Gak ketahuan.
Dan itu kan sudah dikuburnya beberapa hari. Dan waktu diperiksa lagi nih baru meninggalnya tuh antara 24 sampai 48 jam. Jadi selama berhari-hari itu dia di dalam peti itu berusaha nyakarin, berusaha keluar. Oh berarti masih ada, kalau aja lebih cepat bisa selamat ya berarti ya? Iya, andai kata sadar lebih cepat. Tapi tenang aja kok, sekarang ini kan ya ilmu tenang aja kok iya. Sudah maju, mudah-mudahan gak kejadian lagi seperti itu. Pasti kan dipastikan dulu tanda kematiannya. Tapi gak mungkin dua hari ditaruh di ruang mayat gitu kan? Bukan karena itu kan? Dilihat tanda pasti kematiannya. Tanda pasti kematian itu apa? Detak jantung sudah tidak ada ya? Itu tanda kematian klinis. Itu biasa dinyatakan udah meninggal nih, pasien meninggal. Pastikan dibawa dulu ke ruang pemulasaraan. Itu ditunggu selama 1 sampai 2 jam. Dilihat nih, lebam mayatnya udah keluar belum? Terus kaku mayatnya sudah ada belum? Nah itu tanda pasti kematian. Kalau udah pasti ya baru dibawa ke kamar jenazah untuk kemudian perawatan jenazah sesuai dengan permintaan keluarga. Masih sedih gak sih dok kayak ngelihat mayat apa kan pasti ngelihat keluarga nangis. Oh iya. Masih itu masih ya? Pasti ya, berat lah mas. Masih ya? Karena kirain karena udah terlalu lama udah disincentivized gitu loh, udah kayak ngerasa. Oh enggak bang. Tetap ya. Apalagi kalau saya korbannya anak kecil dan saya harus ngadapin keluarganya. Tuh aduh berat bang. Iya. Apalagi kalau misalnya saya harus mengembalikan barang-barangnya. Iya. Kayak dulu ada anak antara SMP SMA lah gitu, masih remaja, dia kecelakaan, saya mengembalikan tas sekolahnya itu ke keluarga. Itu nangis banget sih pasti sih. Iya. Ini bener apa enggak nih? Ada mayat mengucapkan terima kasih. Oh. Apa ini? Ada mayat ucapin terima kasih. Nah ini salah satu pengalaman yang pribadi saya gak bisa saya jelaskan secara medis ilmiah. Kadang-kadang misalkan setelah saya otopsi atau saya rawat, saya ngelihat itu sosok yang menyerupai mirip-mirip lah dengan si korbannya ini. Tapi ya gak pernah dalam keadaan, ya beberapa ada sedih, marah gitu ada. Tapi misalkan mengucapkan terima kasihnya tuh biasa ngeliatnya senyum gitu. Sudah pergi. Itu dalam mimpi atau wujudnya hadir? Atau? Wujudnya hadir dan gak cuma saya yang ngelihat. Suami saya juga ngelihat. Aduh merinding gue. Jadi habis ada otopsi, saya lagi tiduran, saya ngeliat tuh ada yang berdiri, saya kira suami ya nih atau siapa. Terus ngeliat ke atas, cuman lihat ke atas, saya ke bawah gini, senyum, sudah pergi. Habis otopsi, emang boleh tiduran di ruang jenazah? Oh itu udah di rumah. Gak boleh masa nih. Menakutkannya karena ada penyakitnya justru. Sama suami lagi tiduran di ruang jenazah. Terus gak lama suami datengin gitu. Ya suami udah tahu lah ya ngomongnya. Kamu tadi baru nanganin kasus apa? Saya cerita kasusnya ini. Terus suami ngomong korbannya jenis kelaminnya ini ya. Usianya antara sekian sampai sekian ya. Loh kamu tahu kenapa? Kamu bisa tahu? Ya tadi aku lihat ada sosok yang keluar dari kamar kamu. Karena waktu itu posisinya suami masih kerja di ruang tengah. Keluar terus nembus tembok udah. Ya Allah. Minimal buka pintu kayak nabrak tembok aja loh. Itu berapa kali kayak gitu? Beberapa kali lah. Ada yang kadang ya suami ngelihatnya itu berdiri di depan pintu, ada yang ngelihatnya tuh di dalam mobilnya saya gitu juga ada. Itu apakah ini pengalaman yang lazim di antara dokter forensik lain atau enggak sih sebenarnya? Oh beda-beda sih, kan ada yang mungkin juga sama, ada yang enggak. Tapi biasanya ada dokter forensik biasanya mengalami ini. Beberapa teman saya ada yang cerita yang sama. Kalau penunggu kamar jenazah juga pasti banyak ceritanya. Oh ya, pasti penjaga kamar jenazah ya. Apa yang paling chaos tuh, paling serem? Paling serem itu waktu saya lagi nanganin kasus memang penemuan jenazah yang jelas banget tuh penganiayaan. Dan itu sudah beberapa hari. Terus saya ngelihat itu waktu itu memang zaman COVID ya. Teman saya lagi nyantai-nyantai duduk di depan kamar jenazah gitu. Tapi posisinya tuh membelakangi ke arah sana. Saya tegur, "Loh Mas, kok di sini bukannya mau otopsi di dalam?" gitu. Dia diam aja cuma ngeliatin ke arah sana gitu. Saya masuk gitu, saya ganti baju hazmat segala macam. Begitu saya masuk kamar jenazah, teman saya itu lagi nyiapin alat, posisinya sudah pakai baju hazmat. Ternyata dia menyerupai. Dan itu gak tahu itu siapa. Oh, berarti emang bener ya ada yang kayak gitu-gitu ya pasti ya kalau di. Terus sempat saya tes nih, jangan-jangan dia buru-buru masuk, ganti baju, terus langsung nyiapin alat. Saya tanya, "Mas udah lama di sini gak?" gitu. Lagi nyiapin alat. "Udah Dok, udah dari jam sekian tadi, kira-kira 1 jam lalu."
Oh gitu. Emang kenapa dok? Enggak apa-apa sih. Daripada saya cerita nanti bubar otopsinya. Iya malah gak jadi ya. Ih serem sih. Tapi menyerupai itu emang banyak sih. Ya. Ada teman saya yang bapaknya meninggal juga pas dia pulang ke rumah ngeliat bapaknya di depan pintu. Oh. Di depan pintu kamar. Kamar dia tempat meninggalnya dia itu. Itu juga banyak ya cerita-cerita kayak gitu. Oke, terus ada pernah ini aneh juga nih. Diduga korban santet. Ya. Meninggal di kos-kosan dalam keadaan tubuh seperti sudah meninggal berhari-hari. Oh iya. Padahal kematiannya belum nyampe setengah hari. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi itu kasusnya pernah saya share juga. Itu memang diduga sakit. Sakit. Terus waktu kematiannya itu belum ada 24 jam waktu dibawa. Nah yang saya temukan itu ada belatung di salah satu bagian tubuhnya si korban inilah. Ya saya pernah cerita di bagian organ vitalnya. Nah terus saya mikir loh kok bisa ya gitu. Ini masa gak ketahuan sih. Padahal kemarin itu katanya sudah sakit lama. Ada salah satu ya rekannya lah anggota keluarganya itu cerita memang dia mengeluh sakit. Ada temennya juga dia bilang beberapa kali itu dia ke dokter. Tapi cuma dibilang ini asam lambung nih gitu. Kecapean aja banyak pikiran. Nah tapi yang namanya belatung itu kan cuman biasa mengincar jaringan yang sudah busuk, Bang. Yeah. Nah itu jaringannya semua masih fresh dan waktu keluar belatung dari alat vitalnya itu saya bilang ini dari mana ya gitu. Biasanya itu antara 48 jam bahkan kelihatan nyatanya itu tuh ya sekitar 3-5 hari lah baru keluar belatung ini gitu. Sampai mikir saya cari siklusnya ada gak ya kira-kira dia gak sadar gitu. Tapi gak mungkin juga gitu karena dia ke dokter. Dia juga perempuannya itu tipikal yang sangat ya higienis ya ngerawat tubuh lah gitu. Cantik sebenarnya. Tapi waktu di tempat saya itu memang udah pucat tapi kelihatan lah rambutnya gitu. Walaupun beberapa sudah rontok. Ini tipe perempuan yang merawat diri. Gak mungkin ada infeksi di alat kelamin dia gak sadar sampai ada belatungnya itu. Nah terus setelah itu saya cerita ke pertemuan saya seperti ini. Ada ya orang terdekatnya yang datang ke saya. Disitulah dia cerita dokter saya boleh gak bicara berdua sama dokter. Boleh tapi cuma berdua aja 4 mata. Oke gitu. Saya cerita dia berdua itu dia ngomong kalau si orang ini itu memang ya membuat sakit hati ada. Jadi istilahnya dia tuh pelakor. Kok istilahnya sekarang ya pelakor tanda petik gitu. Dia berpacaran dengan laki-laki yang sudah punya keluarga. Sudah sampai dilabrak ke rumahnya segala macam. Tapi dia tetap kekeh gitu. Tetap menjalani hubungan dengan si laki-laki ini. Sampai akhirnya sama keluarganya. Kamu pilih misalkan kamu lanjut sama laki-laki ini. Kamu jangan ke rumah ini gitu. Karena sudah membawa malu. Oke. Akhirnya dia pergi ya ditaruh di sebuah ya kos-kosan, anggapnya kos-kosan di situ. Dan beberapa kali si laki-laki ini datang gitu. Kadang sampai nginep. Susahnya gitu sih Mas karena kos-kosannya itu individual sekali, kos-kosan bebas. Penjaga kosnya juga yang asal dia bayarnya teratur. Ya udahlah kita masa bodoh mau tamunya siapa aja. Nah terus katanya selama beberapa bulan terakhir itu dia ngeluh sakit. Ngedrop tiba-tiba aja. Betul-betul cepat sih prosesnya. Dia ke rumah sakit, dia ke klinik, itu udah gak ada yang tahu sakitnya apa gitu. Hasil labnya tuh gak ada yang mengarah ke sakit tertentu lah. Sampai dia bilang, oh ini asam lambung aja kali, dikasih obat segala macam gitu. Ya gak sembuh-sembuh. Sampai tiba-tiba itu dia udah mungkin ada feeling ya. Dia bilang ke saudaranya, kayaknya waktuku udah gak lama. Kamu bisa gak kesini? Aku cuma minta nanti kamu urus jenazahku ya kalau gak ada orang yang pengen ngurus jenazahku. Gitu. Udah. Terus si saudara ini ke situ ternyata dalam keadaan sudah meninggal. Padahal malamnya itu dia sempat keluar ngambil makanan di bawah masuk kamarnya lagi. Berarti kan ada bukti dia meninggalnya itu belum ada 24 jam. Oke. Tapi saat itu ya si keluarga ini bilang saya ceritain ke dokter cuman buat ya biar dokter tahu gitu. Biar ya jadi pelajaran buat kita semua gitu. Jangan jadi pelakor. Ya pokoknya kebahagiaan yang kita dapat dengan menyakiti orang lain pasti ujungnya nggak akan mengenakan. Oke. Kalau itu kan si keluarga ini nggak bisa menuduh juga gitu. Jangan-jangan istrinya si istri sahnya nih atau siapa? Yang ada buktinya juga kan? Nggak ada buktinya gitu. Tapi yang dia paling ingat tuh kejadian si perempuan ini membuat
banyak orang sakit hati dengan cara seperti ini. Gitu. Berarti dia kelihatan bahwa, bukan kelihatan, maksudnya dari laporan orang, terutama ada yang ngelihat dia sehari sebelumnya keluar kamar ngambil minum itu ya. Ngambil pesanan. Ngambil pesanan GoFood gitu kali ya. Tapi itu bisa dibuktikan oleh banyak orang di sana. Ada rekaman CCTV yang dia keluar. Ada rekaman CCTV-nya. Ada rekaman CCTV dia keluar ngambil barang. Keluar. Karena kalau buat polisi juga mencurigakan kan. Ini gak wajar kan. Makanya ditelusuri. Waktu itu dilihat kan. Ini kira-kira meninggalnya kapan. Oh kemarin tuh si penjaga kosan itu sempat ngeliat. Dan emang ada rekamannya dia keluar. Gitu. Ada rekaman keluar nih. Ada CCTV dia masuk. Udah gitu. Balik lagi. Tapi keesokan harinya. Itu sudah gak ada. Oke. Berarti dia meninggal di dalam kamar kosan. Di dalam kamar kosannya itu. Meninggal dalam kamar kosan, lapor ke polisi, rumah sakit, ditanganin sama dokter Stefani nih. Indikasi mayatnya pun juga seperti mayat yang fresh. Masih segar. Tapi anehnya yang gak matching itu, kok ada belatung di alat kelamin. Nah ya itu saya juga bingung, maksudnya ya memang ada kayak bau yang busuk gitu. Tapi masa iya sih, maksudnya sampai segininya gitu. Misalkan ada orang yang belatungan gini kan biasanya orang yang mungkin luka diabetes di kaki yang gak kerasa. Tapi ini perempuan masih sadar, masih aware. Dan dia tuh tipe yang sangat ngurusin tubuhnya gitu. Dan kemarin beberapa hari itu sudah katanya ke klinik, kemana. Masa gak ketahuan gitu. Dan di klinik juga gak dikeluhkan kan. Kalau ada belatung di kelamin dia kan ya pasti kerasa, pasti dikeluhkan kan. Dan apalagi jalan ngambil makanan juga pasti gak nyaman kan. Iya kan? Oke. Tapi jadi seru juga nih ya. Gak seru sih. Cuman ya menarik juga. Salah satu kasus yang belum bisa dijelaskan secara medis lah Bang. Ini aku punya pertanyaan nih. Kemarin tuh ada bau busuk di rumah. Kita bingung nyari di mana. Arah baunya ini kayaknya nih tikus bau nih. Terus tiba-tiba di kamar mandi itu ada belatung, kamar mandi rumahku. Tapi di lantai. Kita semua bingung. Kok ada belatung di lantai gitu kan? Apa karena bau ngundang apa gimana? Ternyata ada tikus mati. Setelah bongkar nih semua tikus mati di plafon. Oh iya. Itu sering lah ya tikus mati di plafon, kita nggak tahu kemana kan. Nah tapi pertanyaannya adalah, belatung ini tuh muncul dari mana sih sebenarnya? Ini katakanlah ada mayat nih. Adanya belatung tuh dari mana? Sepengetahuanku dari lalat ya. Lalat yang bertelur gitu. Tapi kan nggak ada lalat di rumah. Di mana? Di plafon. Di plafon. Oh, kan bisa aja misalkan dari langit-langit gitu. Lalat kan itu kan pasti akan tertarik ke bau yang busuk. Dan lalat itu penciumannya jauh lebih tajam daripada manusia. Manusia belum coba busuknya, lalat udah datang gitu. Ya pasti ada lalat. Tapi kan di plafon dok. Tetap bisa aja. Di langit-langit bisa juga masuk kan. Masuk ke plafon? Lalatnya kan kecil-kecil gitu. Oh I see. Mungkin juga ya. Berarti kalau misalnya ada mayat. Terus dia baru meninggal, terus aku bungkus plastik. Ini psikopat banget gue kayaknya. Nggak, maksudnya ada mayat yang dibungkus sama orang. Ada mayat dibungkus sama orang pakai plastik. Itu belatung tidak akan ada. Misalkan dibungkus ya plastik dan dipastikan, aduh ini saya jadi jangan bukan mengajarin ya ini ya. Iya. Begitu meninggal terus memastikan tidak ada lalat yang hinggap, dibungkus dengan sangat-sangat rapat. Terus juga plastiknya ini tidak akan mungkin bocor. Ya kemungkinan si mayatnya akan gak akan ada belatungnya, tapi dia akan mengering gitu. Mengering tuh maksudnya? Misalkan di tempatnya panas atau kering itu akan mengalami mumifikasi. Oh tapi tanpa ada belatungnya? Biasanya tanpa ada belatung. Tapi itu walaupun betul-betul steril ya. Iya. Berarti mayat yang perempuan ini tuh gak mungkin banget ya untuk meninggal di bawah 12 jam dan sudah ada belatung? Iya. Sangat tidak mungkin? Karena gak mungkin, karena belatung juga ada siklusnya. 24 sampai 48 jam bau busuk mulai datang, mulai ada, lalat datang. Dan biasa 24 jam kemudian barulah ada si belatung ini. Kan datang bertelur 24 jam kemudian belatung kecil. Hari kedua agak besaran sedikit, hari ketiga itu lebih besar lagi. Berarti dokter ngeliat sendiri tuh, belatung nih gitu. Lihat, loh kok ada kayak gini gitu. Saya lihat ukurannya kok ukuran belatung yang 1 sampai 2 hari lah umurnya gitu. Tapi ini kan masih segar, masuk dari mana? Infeksi gitu, infeksi masa gak sadar? Kalau nemuin silet di saluran pencernaan pernah? Beberapa kali benda-benda asing yang gak tahu masuknya bagaimana itu ada. Oh, tapi pasien bukan meninggal karena itu? Meninggalnya karena diduga sakit dan ada pihak keluarga meminta untuk dicek ini sakitnya apa. Nah tapi misalkan saya kasih tahu ke keluarga, saya ketemu seperti ini, saya nggak tahu masuknya dari mana, biasa keluarga bilang ya sudah dokter tutup aja, selesaikan.
kami nggak mau lanjut karena itu dianggapnya aib, Mas. Oh, karena takutnya disantet juga. Nah, karena takutnya kan misalkan ya pertama pembuktiannya susah. Kedua nggak tahu nih siapa yang mengirim kan nggak tahu juga gitu. Dan kemudian keluarga juga takutnya dianggap kok bisa kena santet sih? Ini sudah berbuat salah apa sama orang lain? Misalkan anggapannya gitu. Apakah dia kurang percaya gitu kan? Kurang tapi stigmanya banyak. Di luar tuh ada paper gini-gini juga gak sih? Wah, kalau di luar itu ada justru susuk. Oh gitu? Susuk ada. Oh. Dimasuk jurnal kedokteran pernah? Pernah masuk jurnal kedokteran susuk. Tapi susuk itu kan dimasukin sendiri kan? Ya. Oh. Nah tapi ini kok susuknya bisa entah gimana caranya itu masuk sampai menembus rongga kepala. Oh. Padahal kan ini keras kan. Hampir ke otak ya? Sampai ke hampir nusuk otaknya itu. Berarti nemu benda lain di pencernaan itu biasanya ya, jarum. Benda-benda asing ya, yang tidak seharusnya ada di situ. PS4 nggak ya? Terlalu gede. Kupon gitu nggak ada. Voucher Alfa nggak? Oke. Ngomongin pembunuhan yang sempurna. Itu kan psikopat banget nih gue kelihatan nih. Ini gara-gara detektif Conan nih. Pengen nanya aja sih sama dokter forensik. Ketika kita membunuh orang. Amit-amit jangan sampai. Jangan sampai. Ini cerita di komik. Iya. Ketika membunuh orang menggunakan pisau dari es. Oke. Jadi dia bikin esnya dulu nih. Udah jadi pisau nih. Ditusuk tuh. Cep gitu kan. Terus dia tinggal kan. Itu kan bekasnya gak ada dok. Itu gimana secara forensik membuktikan bahwa. Oke. Kalau dari forensik kita paling lihat kalaupun emang ada lukanya gitu. Ini kekerasan tajam nih gitu. Menusuk sampai ke sini gitu. Kita cuma bilang itu. Kita gak bilang ini kira-kira pisau atau apa. Itu kan wewenangnya dari kepolisian yang berwenang, berwajib. Oke, tapi forensik bisa bilang bahwa ada benda tajam yang nusuk. Ya ini pola lukanya sesuai dengan kekerasan tajam nih gitu. Karena tepinya rata segala macam gitu. Paling ya polisi akan nyari tahu kan senjata tajamnya apa. Kalaupun es ya gimana cara ngebuktiin bahwa itu es yang dibikin sebagai pisau dan dia mencair ya. Iya. Mungkin ada banyak air di TKP yang kayak gitu-gitu kali ya. Dan juga mungkin ya ada loh mas kasus yang dia rasa itu sudah sempurna. Ketahuannya dari apa? Apa? Riwayat browsing di handphone. Bagaimana cara menyamarkan suatu tindak pembunuhan. Agak bodoh ya? Iya dan motif. Sama motif. Sama motifnya. Biasanya orang terdekat emang bener ya dok? Iya. Kayak semua orang bilang kayak gitu. 90% ya 80-90% ke atas itu pelakunya orang terdekat. Kan ada kata-kata always the husband. Iya, always the wife. Always the husband. Pasti ya itu ya? Iya 50% ya. Kan yang paling punya motif. Tapi sebenarnya ada gak sih perasaan dokter kayak ada seorang istri meninggal nih, suaminya nganterin, sedikit ya dalam hati, lu paling nih gitu ada? Enggak lah, nggak boleh. Nggak boleh ya, kan biasanya kakak ada pengalaman gitu misalnya gitu. Tapi mas, yang ketahuannya nggak sengaja gara-gara suaminya ini terlalu banyak bicara itu pernah ada. Itu sering. Ada satu kejadian ini saya samarkan ya karena ini sangat-sangat sensitif. Si istri ini meninggal dan meninggalnya karena ya tindak pidana lah, jelas mengarahkan tindak pidana. Terus si suaminya ini itu awalnya tuh ketemu saya tuh mukanya sedih gitu. Ya gini apa saya sedih banget, pokoknya semoga kasus cepat terselesaikan. Nah begitu lagi santai-santai tiba-tiba ada salah satu teman saya yang datengin. Dokter itu suaminya gimana sih gitu. Nah mas tadi itu saya kan agak ke kantin gitu. Kok ya bisa saya dengar tuh suaminya lagi ketawa-ketawa teleponan sama orang gitu. Terus dia ngomong begini, ya udahlah gitu. Kan udah gak ada dia nih, ya gampang saya tinggal cari perempuan lain yang lebih cantik. Dan saat itu ya dia ngomong dengan nada bangga, dengan tenang. Dan itu kedengaran sama beberapa orang, salah satunya penyidik. Nah, lalu gimana? Akhirnya ya penyidiknya coba diinterogasi lagi, beberapa kali diperiksa dan akhirnya ketahuan memang dia ada niat jahat sama si istrinya ini. Berarti dapat motifnya dulu? Motifnya. Oke. Idenya apa pembuktiannya? Pembuktiannya, iya memang dia berperan dalam pembunuhan. Kematiannya si istrinya ini. Oh berarti bukan dia yang bunuh? Dia membunuh, tapi ya caranya lumayan rapi. Dari forensik apa yang melihat itu rapi? Melihat caranya itu dia dengan keracunan kan sebenarnya. Diracun. Okay. Tapi dia ngasihnya itu dalam bentuk katanya suplemen.
Jadi seolah-olah itu vitamin. Ya, lalu? Gitu. Ya udah ketahuan akhirnya dari situ si suaminya ini memang ada niat jahat sama istrinya ini gitu. Tapi kalau dari sisi forensik pun sebenarnya bisa ketahuan dia diracun nggak pada saat itu? Ketahuan karena ada kandungan, saya periksa darah dan urinnya itu positif ada racun jenis ini. Dan ketahuan di tasnya itu ada 1 botol itu yang mengandung beberapa pil yang nggak jelas itu pil apa. Oh, I see. Wah gila. Gila hampir banget ya. Ya. Hampir dan ya itu suami ya. Sebenarnya udah dicurigain gitu karena waktu si penyidiknya ini mau wawancari si suami pertama kali, gelagatnya aneh. Jawabannya ngalor ngidul gitu. Terus juga kan penyidik kan pasti lebih berpengalaman lah dalam ngelihat gelagatnya orang saat diinterogasi, diwawancara. Pasti kan kelihatan beberapa pertanyaan jebakan yang dilontarkan katanya kena gitu. Tapi ya gara-gara dia ngomong gampang lah saya cari aja yang lebih cantik. Malah makin menguatkan keyakinan penyidik kan. Iya. Terakhir nih. Pembunuhan yang sempurna ya. Gimana dengan ada satu episode di Breaking Bad series. Itu si Walter White sama si accomplice-nya dia itu bunuh orang kan. Kalau gak salah tuh. Dimasukin ke cairan apa gitu. Oh iya, cairan keras. Tahu ya? Iya. Terus ditaruh satu badan tuh. Terus dia jadi air. Ya. Isinya darah semua. Pertama itu logis apa enggak? Yang kedua ngebuktiin secara forensiknya gimana gitu? Oke, itu pernah juga kejadian yang hampir sama tapi di Australia di luar. Gimana ceritanya itu seru nih? Itu nggak seru. Sedih. Mereka nganggap ini bisa dilakukan dengan kejahatan yang sempurna gitu. Tapi lagi-lagi walaupun saat itu jasadnya memang 90% sudah hancur, tapi kan ada bukti lain. Rekaman CCTV, riwayat handphone, dia menghubungi siapa aja saat itu. Kenapa kok dia membeli cairan ini dalam jumlah besar? Kok dia punya satu kayak semacam lab ya taruhlah nih lab laboratorium yang dia bilang tuh workshopnya dia. Tapi kok mencurigakan sekali gitu tempatnya. Ada juga saksi mata yang ngelihat, oh iya dia pernah tuh beberapa kali bawa perempuan ke situ. Tapi perempuannya ciri-cirinya seperti ini gak? Seperti orang hilang ini gak? Iya ciri-cirinya seperti itu. Makanya itu gak ada kejahatan yang sempurna. Kalau secara forensik pun gak ketahuan, pasti ada aja caranya. Entah dari keterangan orang yang gak sengaja lihat gitu. Juga dari rekaman CCTV. Bahkan tuh kadang-kadang dari tato yang kecil pun ketahuan. Ini si ini nih terakhir dia ketahuan pergi sama si ini gitu. Betul. Karena mungkin ininya modusnya rapi. Ya. Tapi dari hal-hal yang lain yang akan mengungkap itu semua. Ya. Tapi pasti ada dong kasus yang kalau istilah di luar kan cold case ya. Di Indonesia ada dong pasti. Ada, iya. Ada mayat dibunuh. Ya. Secara forensik bilang dibunuh. Sampai sekarang gak ketahuan siapa yang ngelakuin. Ada juga dong. Beberapa kali ada. Yang paling ngeri adalah waktu saya ngeliat kalau orang ini tahu nih apa yang dia lakukan. Gimana tuh? Jadi ada penemuan korban itu lukanya cuma 1 dan di daerah yang sangat fatal. Orang ini ngerti bagaimana tubuh orang yang sangat fatal. Betul-betul one cut one kill. Serius. Dan ngerinya lagi, saya tuh kerokin loh kukunya itu. Sama sekali gak ada perlawanan epitel kuku lah itu gak ada. Nah itu sama dia dihilangkannya tuh dengan cara rambutnya dibabat habis, rapih. Gak ngerti apa maksudnya rambutnya tuh dibabat habis. Jadi mungkin dia berharap saat itu gak bisa dibandingkan dari DNA-nya. Tapi DNA sih bisa dari mana-mana, dari mulut, dari segala macam itu masih bisa ketahuan. Nah selama tubuhnya ini masih ada jaringan, tulang pun ada gitu, tulang pun bisa. Nah terus dia ini menaruh si jasadnya ini, si mayatnya ini di satu perairan yang itu ramai bolak-balik orang. Dan itu masih fresh ketahuannya. Oh berarti dia kayak seolah sengaja supaya ini ketahuan ada mayat? Iya, dia taruh di situ dan itu bisa gak ketahuan. Bisa gak ketahuan, maksudnya gak ketahuan pelakunya kan? Ketahuan pelakunya dan identitas si korbannya juga gak ketahuan siapa. Kok bisa? Nah karena waktu itu kan yang namanya IKTP, sidik jari itu kan datanya masih dalam proses pengumpulan, belum banyak. Dan dicari laporan orang hilang, itu sama sekali gak ada. Nah itu ada beberapa kemungkinan juga Bang.
Apa tuh? Siapa tahu juga si anak ini udah dianggap dibuang dari keluarganya gitu. Jadi keluarganya nggak mau mengakuin karena satu dan lain hal lah gitu. Sidik jari, berarti korbannya perempuan ya? Korbannya perempuan ya. Iya. Sidik jarinya ada, masih bisa, masih fresh semua. Masih disimpan sidik jarinya, tapi waktu dicari-cari ada yang lapor nggak keluarganya hilang, nggak ada. Itu sampai sekarang nggak ketahuan. Oke, berarti ini ada satu kasus, ada satu kasus di mana ini ada mayat perempuan, rambutnya dipangkas habis. Ya, digundulin. Digundulin itu ketahuan nggak sebelum dibunuh atau memang hobi gundul aja dia? Gitu? Oh. Ya kan nggak tahu kan orang kan, ini orang beda-beda style orang. Itu ya bisa dibilang itu masih belum lama sih digunting. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, tapi apakah itu sebelum atau sudah itu belum dipastiin. Intinya dia botak kan, dicukur lah gitu. Rapi sekali, hampir pelotos. Rapi. Oke. Tapi yang menarik adalah itu satu kali tusuk dan langsung mati. Ya, satu kali. Ya, itulah caranya gitu dan langsung mati dan dia tahu darah yang sangat fatal. Dan kalau misalnya dia orang yang tidak pernah bunuh orang, pasti mungkin masih grogi, masih tusukannya banyak. Itu kelihatan kentara ya. Kentara. Jadi misalkan dia betul-betul rapi, kita curiga nih. Orang ini tahu nih apa yang dia lakukan. Oh, apa tenaga medis? Gitu. Gak tahu juga. Serem banget. Sama dia gak ngumpetin mayatnya. Nah, ditaruh gitu aja kan? Taruh gitu aja. Wah, gila. Nah, itu saya bilang ya persiapannya untuk melakukan itu matang. Karena gak ada tanda perlawanan. Sekali saya cari tanda perlawanan, gak ada. Ya, tapi kalau kita sering ngeliatin dokumenter luar, biasanya suatu saat akan ketahuan juga ya. Mau kejahatan kayak gimana pun, kita akan suka miss gitu. Ya. 1-2 hal, kita sih, maksudnya mereka suka miss. 1-2 hal. Dan pasti akhirnya ketahuan juga. Itu ada tuh, saya suka nonton dokumenter kayak gitu. Oke, Dr. Stephanie, thank you nih, obrolannya seru banget. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak soal Dr. Stephanie, bisa media sosialnya di mana aja? Oh ya, bisa nanti ke channel YouTube saya, Dr. Stephanie. Namanya sama kok semua. Mau IG, TikTok, sekarang Dr. Stephanie. Oke, di situ ada banyak sharing-sharing lagi soal forensik ya. Beberapa sharing ya kasus yang saya tangani, ada juga kasus dari luar yang saya dapat laporan otopsinya, itu nanti saya bahas. Oke, intinya jangan aneh-aneh karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Ih, mantap.